Bermain game sangatlah menyenangkan, baik itu untuk refreshing, mengisi waktu, bahkan bisa menjadi hobi. Tak banyak juga dari mereka meraup cuan menjadi YouTuber atau mengikuti turnamen-turnamen kafe ataupun kelas desa, kecamatan, bahkan ada yang sampai kelas dunia. Berbicara mengenai menyelenggarakan sebuah turnamen game online, tentunya banyak sekali faktor yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah tentang izin keramaian, kemudian promosi, ataupun nanti publikasi mungkin. Yang tak kalah penting adalah optimasi jaringan LAN dan internet, yaitu agar nanti ketika turnamen sudah dimulai, tidak terjadi lag saat bermain game. Artinya apa? Koneksi internet adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan turnamen game online. Mau tahu bagaimana caranya mengoptimalkan jaringan LAN dan internet di game online? Silahkan simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Microbit Indonesia. Baik, pada video kali ini kita seolah-olah akan menyelenggarakan sebuah turnamen game online yang mana tentunya faktor-faktor mengenai izin keramaian, kemudian publikasi, kemudian langganan internet itu sudah terpenuhi semua. Nantinya kita akan batasi hanya untuk optimasi jaringan LAN dan internet untuk game online. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita bikin topologinya dahulu. Topologinya nanti seperti apa? Contohnya di sini saya sudah punya satu buah router gateway 951. Kemudian nanti untuk distribusi internet ke pemain-pemainnya itu saya menggunakan WAP AC Black Edition. Pada router gateway RB951 ini nanti Ether 1 akan tersambungkan ke ISP. Kemudian Ether 2 nanti akan tersambungkan ke laptop saya yang nanti kebetulan seolah-olah akan menjadi PC streaming. Kemudian Ether 3 nanti akan tersambung ke WAP AC yang untuk distribusi jaringan internet ke pemain-pemain turnamen game. Oke, baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita cek terlebih dahulu untuk koneksi internetnya apakah sudah tersambung atau belum. Kita bisa masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa cek menggunakan new terminal. Kita coba ping ke youtube.com misalkan. Nah, ternyata di sini untuk internetnya sudah tersambung. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah kita bikin distribusi internetnya ke PC streaming dan untuk pengunjung cafe terlebih dahulu. Kita akan gunakan wireless yang ada di RB951 ini untuk menyalurkan atau distribusi ke penonton yang akan datang pada saat turnamen nanti. Pertama kita masuk ke menu wireless, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian di sini pastikan untuk modenya adalah AP Bridge. Kemudian bandnya di sini saya pilih yang 2,4. Kemudian SSID-nya kebetulan saya di sini kasih nama yaitu WiFi Cafe. Kita klik apply kemudian OK. Kemudian untuk wireless ini dan Ether 2 nanti akan saya bridge karena untuk laptop ini saya juga membutuhkan koneksi internet untuk streaming. Jadi nanti untuk WiFi Cafe dan laptop ini akan menjadi satu segmen. Caranya adalah kita masuk ke menu bridge, kemudian kita bikin bridge. Kebetulan di sini saya juga sudah bikin bridge 1. Kemudian portnya silakan diisi port yang akan digunakan untuk distribusi. Kebetulan di sini saya menggunakan Ethernet 2 dan WLAN 1. Setelah interface bridge dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita pasangkan IP di interface bridge tersebut.
Kita bisa masuk ke menu IP, kemudian address, kita tambahkan IP di sini. Contohnya di sini saya menggunakan 172.16.1.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih interface bridge. Nah, ketik play, kemudian OK. Setelah kita membuat interface bridge, maka langkah selanjutnya adalah kita kasih IP pada interface bridge tersebut. Langkah yang harus dilakukan adalah kita masuk ke menu IP, kemudian IP address. Kemudian di sini kebetulan saya sudah pasangkan IP 172.16.1.1/24. Kemudian interface-nya adalah bridge. Nanti IP ini yang akan didistribusikan ke penonton yang datang ke cafe kita untuk menonton turnamen. Setelah itu kita akan setting IP yang menuju ke distribusi untuk pemain gamenya. Kita akan menggunakan IP 3, Ether 3 maksudnya. Kita masuk ke menu IP address, kemudian kita bikin IP-nya. Di sini kebetulan saya juga sudah bikin, IP-nya adalah 10.10.11/24. Kemudian interface-nya adalah Ether 3. Langkahnya sama untuk mendistribusikan IP ke pemain game. Kita juga butuh yang namanya DHCP server di Ethernet 3. Kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Kemudian klik setup. Di sini saya kasih ke DHCP server, masuk ke Ether 3. Nih. Kemudian yang bridge juga saya bikin untuk DHCP servernya. Kemudian dibikin juga untuk DHCP server di Ethernet bridge. Caranya sama, kita masuk ke menu DHCP setup, kemudian interface-nya kita pilih bridge, kemudian kita tinggal next sampai selesai. Nah, sampai tahap ini harusnya untuk distribusi ke jaringan lokal atau distribusi ke pelanggan atau ke pemain game itu sudah selesai. Langkah yang kedua adalah kita harus tahu terlebih dahulu game tersebut itu berjalan di protokol apa, kemudian portnya berapa. Ini sangat diperlukan agar kita nanti bisa menandai koneksi-koneksi tersebut untuk diterapkan itu di QoS, contohnya Simple Key atau Q3. Kita ambil contoh satu game yang sangat populer di Indonesia, bahkan di SEA Games kemarin itu mendapatkan medali emas, yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk mengetahui port dan protokol sebuah game, kita bisa menggunakan tools yang namanya Torch. Nah, nanti kita akan coba gimana caranya melihat port dan protokol sebuah game berjalan. Langkah pertama kita buka Winbox terlebih dahulu. Kita kemudian cari tools, kemudian Torch. Nah, kemudian saya di sini akan coba Torch, ya, sebuah game tadi adalah game Mobile Legends. Nah, di sini ada interface. Interface adalah di mana koneksi klien tersebut atau HP tersebut itu ke internet. Nah, contohnya di sini saya menggunakan Ether 3. Oke, kemudian saya buka terlebih dahulu untuk game Mobile Legends-nya. Kemudian di sini saya hubungkan ke WiFi yang WAP-AC itu kebetulan menggunakan nama WiFi Game. Saya akan coba konekkan. Oke, sudah terhubung. Kemudian saya akan coba buka gamenya. Nah,
Sambil buka game jangan lupa di-start untuk tool torch-nya. Oke. Jangan lupa untuk centang juga protokol dan portnya. Karena kita akan mencari tahu berapa protokol atau protokolnya menggunakan TCP atau UDP, kemudian portnya berapa. Oke, sudah masuk game. Saya akan coba masuk ke sebuah apa ya? Kita akan coba brawl. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi ada muncul menggunakan port 30105, kemudian protokolnya adalah TCP. Nah, ini nanti harus dicatat, kita harus catat secara manual, kita masukkan ke notepad misalkan. Kemudian nanti misalkan sudah mulai masuk game, itu menggunakan protokol apa, kemudian port berapa. Ini sudah mulai masuk ke game. Itu ternyata menggunakan port 5521 UDP. Kemudian untuk port 3015-nya juga masih digunakan. Ada lagi port 5571. Nah, port dan protokol ini nanti kita catat secara manual. Kebetulan di sini saya juga sudah mencatatkan untuk game Mobile Legends itu menggunakan port TCP, kemudian protokolnya itu TCP, kemudian portnya ada banyak ya. Ini nanti akan saya kasihkan di deskripsi untuk port dan protokolnya. Nah, port dan protokol ini nanti akan kita tangkap koneksinya menggunakan Mangle. Caranya adalah kita masuk ke menu IP Firewall, kemudian Mangle. Nah, di sini langkah pertama itu silakan klik Add, kemudian di tab General, chain-nya adalah kita pilih Forward karena ini akan menuju ke internet, hanya lewat saja. Kemudian source address-nya silakan diisi source address dari pemain turnamen. Karena saya menggunakan Ether 3 untuk distribusinya, kita cek terlebih dahulu IP address dari Ether 3-nya. Ternyata menggunakan IP yang 10.10.10.1. Di sini kita isikan IP 10.10.10.1-nya. Seperti ini. Kemudian protokolnya itu kita buat untuk yang TCP terlebih dahulu. Kemudian destination portnya kita isikan destinasi portnya itu yang sudah kita catatkan tadi, yang di tool storage. Kebetulan saya sudah menyiapkannya, tinggal kita copy paste aja. Nih. Kemudian pada tab action kita pilih MAC connection. Connection MAC-nya kita pilih Mobile Legends, kita kasih nama Mobile Legends misalkan. Kemudian password-nya kita centang.
Kemudian kita bikin lagi karena tadi ada banyak untuk port protokol TCP-nya, kita copy. Kemudian kita isikan lagi untuk portnya. Oke. Kemudian kita copy lagi untuk koneksi yang menggunakan protokol UDP. Caranya sama. Tinggal kita ganti saja untuk protokolnya menjadi UDP. Kemudian kita tinggal copy paste aja. Copy lagi. Oh, nggak muat ya ternyata ya. Kita jadiin 2 aja nggak apa-apa. Langsung 900. Oke. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita bikin yang namanya, setelah kita bikin MAC connection, selanjutnya adalah kita bikin yang namanya MAC packet. Kemudian untuk actionnya kita tinggal pilih MAC paket. Kemudian di sini saya kasih nama paket Mobile Legend misalkan. Passwordnya saya kasih no. Nah, untuk koneksi game Mobile Legend sudah kita tandai. Nah, tinggal nanti kita gunakan untuk manajemen bandwidth-nya. Manajemen bandwidth-nya nanti saya akan menggunakan Simple Queue karena yang lebih mudah ya. Caranya adalah kita tinggal masuk ke menu queue. Kemudian kita bikin queue untuk, pertama adalah kita bikin queue untuk PC streaming. PC streaming biasanya kalau untuk streaming YouTube itu berdasarkan pengalaman kami untuk stream Full HD atau 1080p itu membutuhkan minimal adalah 4 mega. Nah, karena kita akan membuat satu PC khusus untuk streaming menggunakan laptop ini, kita akan cek terlebih dahulu IP-nya. IP saya di sini. Saya akan cek menggunakan IP config. Ternyata di sini saya mendapatkan IP 172.16.1.254. Maka di IP DHCP server, di menu lisis, kita akan IP yang ada di laptop ini akan saya jadikan IP statik agar tidak berubah-ubah nantinya. Caranya adalah tinggal klik kanan, kemudian kita bikin make static. Nah, contohnya di sini kita kasih IP berapa? Misalkan 192.16.1.2, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nanti ini kita kasih komen untuk PC streaming misalkan. Oke.
Nah, tinggal nanti kita masukkan di queue. Kita masuk ke menu queue, kemudian simple queue, kita klik add. Kemudian di sini kita kasih nama PC streaming misalkan. Kemudian target IP-nya adalah 172.16.1.2. Kemudian untuk bandwidth-nya saya kasih 5 mega misalkan. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan kasih bandwidth untuk game. Nah, untuk kali ini kita akan coba masuk ke game. Contohnya kita akan masuk ke custom ya di sini karena turnamen kita akan menggunakan yang namanya draft pick. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk bermain game. Kira-kira berapa kebutuhan bandwidth untuk turnamen? Oke, di sini saya sudah ada teman, kemudian saya invite di game. Kemudian di sini karena keterbatasan, jadi akan gamenya itu adalah by one, 1v1, kemudian saya berlaku sebagai wasit. Nah, sebelum game ini di play, jangan lupa teman-teman untuk tetap pantau, yaitu di menu tools, kemudian torch, kemudian kita klik tombol start. Kemudian di saat itu juga saya akan coba mulai untuk pertandingannya. Nah, di sini teman-teman juga bisa perhatikan sebenarnya di sini ada banyak sekali informasi, yaitu protokolnya menggunakan protokol apa, kemudian portnya menggunakan port berapa. Kemudian di sini karena kita akan mengetahui berapa minimal jumlah bandwidth yang harus dialokasikan, kita bisa cek pada parameter total TX kemudian total RX. TX itu adalah upload, kemudian RX itu adalah downloadnya. Oke, kita sambil pantau gamenya. Ini baru masuk ke draft pick. Belum terjadi lonjakan bandwidth yang signifikan, masih stabil di sekitar ya 20-an kbps. Kita juga sambil pantau juga di sini untuk gamenya. Nah, saat memasuki game sebenarnya sudah terjadi beberapa lonjakan traffic ya. Nah, itu sampai 1 mega, kadang 15 sampai 15 mega. Ini mungkin semacam apa ya? Semacam lonjakan traffic saja. Jadi nggak begitu berpengaruh sih. Kita perhatikan di saat terjadi war, itu berarti ada lonjakan traffic yang cukup gede. Nah, dari hasil tangkapan ini sebenarnya kita juga bisa memperkirakan kira-kira minimal berapa gitu untuk satu buah device atau satu pemain untuk agar saat melakukan turnamen atau di in-game itu tidak terjadi lag. Nah, karena ini 1 vs 1, kemudian biasanya itu untuk turnamen itu 5 vs 5. Nah, ini biasanya untuk kebutuhan bandwidth-nya itu akan lebih besar dari ini. Ini kan berada pada kisaran di bawah 100 kbps untuk 2 orang. Nah, mungkin nanti untuk kasusnya untuk 10 orang, kemudian terjadi
war di Lord misalkan akan terjadi lonjakan traffic yang cukup gede. Itu. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan, kita kasih rata-rata itu untuk satu buah device itu minimal berarti sekitar 256 kbps itu untuk uploadnya. Kemudian untuk downloadnya mungkin nggak sampai segitu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita pukul rata saja. Untuk satu pemain berarti membutuhkan bandwidth 256 kbps. Nah, untuk pengalokasiannya gimana? Kita bisa masuk ke menu queue ya, kita tutup dulu, kita masuk ke menu queue. Kemudian tadi kita juga sudah bikin untuk PC streaming. Saya akan coba buat untuk pemainnya atau untuk turnamennya. Nah, di sini saya akan kasih nama misalkan Traffic Game. Kemudian IP-nya adalah IP yang menuju ke pemain, yaitu yang 10.10.10.0/24. Nah, di sini di max limit ini kita bisa alokasikan misalkan satu orang pemain tadi kita sudah sepakati 256 kbps, berarti kita tinggal kalikan 10, yaitu berarti kebutuhannya sekitar 2,5 mega. Kemudian ada di situ ada 5 wasit, itu berarti sekitar 1/4 mega. Kita kasih rata aja, kita lebihin bandwidthnya menjadi 5 mega itu untuk upload, kemudian 5 mega juga untuk downloadnya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah di tab Advance. Nah, paket-paket atau koneksi-koneksi game yang sudah kita tandai tadi itu adalah kita akan masukkan di sini, yaitu di tab Advance pada parameter paket Mars. Kemudian kita cari, kita tentukan tadi sudah kita bikin namanya paket Mobile Legends. Setelah itu kita tinggal klik apply, kemudian oke. Sampai sini sudah selesai sebenarnya untuk distribusi bandwidth ke PC streaming dan ke para pemain turnamen. Nah, selanjutnya adalah kita coba distribusikan atau alokasikan bandwidth ke penonton, misalkan penonton atau pengunjung kafe, ataupun nanti di situ ada panitia misalkan, atau para caster yang coba ini bisa connect ke wifi dong gitu. Kita alokasikan wifi menggunakan wifi cafe yang ada di wireless 951 ini. Kita tambahkan, kita alokasikan, kita tambahkan, kita alokasikan, kita klik tanda plus. Kemudian di tab kernel kita kasih nama misalkan wifi cafe. Untuk wifi cafe ini nanti akan saya alokasikan bandwidth sisa dari langganan internet kami. Kemudian untuk targetnya yaitu 172.16.1.0/24. Nah, kemudian adalah yang jadi pertanyaan mungkin tadi saya juga sudah bikin dengan target yaitu 172.16.1.2 itu untuk bisnis streaming. Nah, ini kan berarti kan masih dalam satu alokasi network yang sama. Nah, kenapa? Karena kebetulan PC saya ini adalah dalam satu network yang sama untuk jaringan klien. Sehingga nanti untuk queue-nya itu saya kasihkan yang paling atas, karena queue nanti akan dibaca berurutan ya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu. Kemudian kebetulan saya di sini berlangganan 20 mega, jadi untuk distribusi ke pelanggan nanti saya kasihkan sisanya yaitu 10 mega untuk upload dan 10 mega untuk download. Nah, karena wifi cafe ini dialokasikan tidak hanya untuk satu orang saja, artinya pengunjungnya kan kita nggak tahu ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, berarti kita harus juga mendefinisikan queue tab-nya.
Nah, kita bisa masuk ke menu Advance, tab Advance, kemudian untuk QTab-nya kita pilih yang PCQ Upload Default untuk uploadnya, kemudian PCQ Download Default untuk downloadnya. Kemudian kita klik Apply dan oke. Sampai di sini sebenarnya untuk konfigurasinya sudah selesai. Tinggal kita nanti uji coba saja untuk kualitas dari jaringan LAN dan internet kita. Baik, kita akan coba melakukan simulasi ya, simulasi sederhana ketika terjadi ketika turnamen sedang berjalan. Saya akan coba lakukan speed test menggunakan PC streaming ini. Ini seolah-olah sedang upload ke YouTube seperti itu. Kemudian kita sambil pantau di Winbox kita untuk alokasi bandwidth-nya. Kemudian kita juga sambil pantau juga untuk gamenya. Oke. Tuh. Nah, di sini sedang terjadi streaming ya. Streaming dari PC ini untuk streaming ke YouTube. Kemudian dari pengunjung kafe juga sudah ada yang datang. Mungkin ini sedang melakukan download atau streaming di YouTube. Nah, kita juga sambil pantau di gamenya ini terjadi lag atau tidak. Ternyata lancar-lancar saja, tidak ada masalah dengan gamenya. Kemudian dengan streamingnya juga lancar, tidak ada kendala, gitu ya. Kita bisa pantau di sini. Ini. Traffic gamenya sebenarnya juga tidak terlalu besar ya, mungkin karena ini hanya by one saja. Namun ini akan terjadi lonjakan ketika nanti adalah gamenya itu 5 vs 5 itu. Apalagi sedang terjadi war gitu ya. Berarti dia akan membutuhkan restore yang gede gitu. Karena paket-paket UDP sebenarnya kan game kebanyakan menggunakan protokolnya itu adalah UDP. Nah, sampai di sini simulasi sederhana tentang membuat turnamen atau membuat optimasi LAN internet untuk turnamen game sebenarnya sudah selesai. Kita juga sudah bisa pantau, tidak ada terjadi lag di game. Kemudian untuk streaming YouTube lancar, untuk WiFi pengunjung juga lancar. Oke, buat teman-teman yang akan mencoba membuat sebuah turnamen game, pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman explore lebih lagi, karena port dan protokol setiap game itu berbeda-beda. Nah, nanti silakan menggunakan tool tools yang ada di Mikrotik, sehingga kita akan tahu game tersebut itu berjalan menggunakan port berapa dan protokolnya apa, TCP atau UDP gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan skema di atas itu ada access point. Ini teman-teman harus jeli, artinya jeli di sini adalah sebelum melakukan pemilihan band dan frekuensi itu teman-teman silakan scan frekuensi terlebih dahulu. Di lingkungan teman-teman yang menjadi venue sebuah turnamen game itu kira-kira di situ frekuensi yang sudah digunakan berapa. Nah, kita bisa gunakan tools yang ada di Mikrotik juga, misalkan frekuensi usage ya. Jadi nanti kita bisa tahu frekuensi yang banyak digunakan berapa. Karena apa? Kadang di sebuah turnamen game gitu untuk koneksi internetnya sudah oke. Kemudian untuk jaringan lokalnya sudah oke, tapi di situ terjadi banyak interferensi dari hotspot kayak wifi dadaan. Kayak misalkan orang datang kemudian pakai HP, tethering HP ya. Nah, itu kan dia kan menggunakan frekuensi juga. Nah, itu bisa jadi interferensi. Nah, karena interferensi ini latensi akan tinggi, kemudian pingnya naik sehingga
gamenya akan lag. Nah itu mungkin menjadi faktor yang penting juga, yaitu adalah pemilihan frekuensi dan bandnya. Nah saran kami silakan menggunakan frekuensi yang rentan dengan interferensi, contohnya menggunakan frekuensi yang 5 giga. Yang ketiga adalah alokasi bandwidth secara ideal. Namun bukan berarti di sini adalah jaringan LAN dan internetnya akan lancar. Faktor utama kita harus berlangganan ISP yang dedicated. Artinya bandwidthnya itu dedicated. 1:1. Misalkan 20 mega ya berarti pure 20 mega download, 20 mega upload misalkan. Jangan menggunakan ISP yang bandwidthnya share. Up to 100 misalkan seperti itu. Harus menggunakan ISP yang dedicated untuk bandwidthnya. Itu tadi adalah simulasi sederhana tentang alokasi atau optimasi jaringan LAN dan internet untuk sebuah turnamen game. Kemudian bagi teman-teman yang bertanya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Kemudian silakan like dan share agar video ini lebih bermanfaat. Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Sampai jumpa di video-video tutorial kami selanjutnya. Dadah!